Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Apa kabar? Semoga panjenengan semua selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Saya selalu berdoa agar kebahagiaan dianugerahkan kepada panjenengan dimanapun berada. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas kasih-Mu yang begitu besar kepada kami umat manusia, hingga Engkau berkenan mengukir sejarah keselamatan di dalam hidup kami melalui dan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan penyelamat umat manusia tanpa diskriminasi. Kami akan merenungkan kisah awal saat Engkau memilih seorang perawan untuk mengandung dan melahirkan putramu yang tunggal, yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, Tuhan kami. Bukalah hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan buatlah kami layak untuk merenungkannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca dan merenungkan Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 39. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hati, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi?
karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil hari ini merupakan penggenapan yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bab 7 ayat 10 sampai 14. Nabi Yesaya diutus oleh Allah dan berbicara dengan Raja Ahaz, menyampaikan nubuat bahwa seorang perempuan muda, yakni seorang perawan, akan mengandung dan melahirkan seorang putra, dan itu akan menjadi pewaris tahta Daud. Allah memenuhi janjinya, dan Allah mengubah secara revolusioner sejarah kehidupan itu, meskipun dilakukan secara revolusioner, namun revolusi Allah dilakukan dengan tenang, teduh, damai, sejahtera. Tidak dengan mengumbar kata-kata, tidak dengan mengerahkan massa. Memang dalam sejarah keselamatan, Allah sering memulai karya terbesarnya yang revolusioner itu secara diam-diam dengan cara yang sederhana. Kita ingat, untuk membangun bangsa terpilih, Allah memanggil Abram agar meninggalkan rumahnya dengan janji akan dianugerahi keturunan sebanyak bintang di langit dan berkat yang tak berkesudahan. Kita bisa membaca janji itu dalam kitab Kejadian bab 15 ayat 5. Selanjutnya, untuk membawa bangsa terpilih keluar dari Mesir, Allah berbicara kepada Nabi Musa dari semak belukar yang terbakar. Kita bisa membaca dalam kitab Keluaran bab 3 ayat 5. Terjadilah keajaiban yang istimewa di Mesir saat Musa membawa bangsa pilihan Allah ini keluar dari Mesir menuju tanah terjanji. Dan kini, apa yang dilakukan Allah untuk momentum yang terbesar dalam sejarah seluruh kemanusiaan, seluruh sejarah umat manusia diubah menjadi sejarah keselamatan. Putra Allah yang Maha Tinggi
dikehendaki oleh Allah sendiri menjadi manusia dan diawali dengan revolusi damai, mengkomunikasikan rencana itu kepada seorang perawan bernama Maria, gadis Nazaret. Jika kita dapat memvisualisasikan dampak spiritual dari inkarnasi ini, Putra Allah yang menjadi manusia dalam rahim seorang perawan bernama Maria, maka ini menjadi laksana revolusi semburan cahaya yang memancar dari Santa Perawan Maria dan menyelimuti seluruh bumi ini. Inilah yang diwartakan kepada kita melalui Injil hari ini ketika Allah mengutus malaikat Gabriel menyampaikan kabar sukacita kepada seorang gadis Nazaret bernama Maria bahwa ia akan mengandung bukan karena hawa nafsu laki-laki, melainkan karena kuasa Roh Kudus. Ini sungguh luar biasa, revolusi damai dalam kasih yang begitu besar demi keselamatan kita manusia. Para malaikat pun menyertai revolusi damai ini dengan puji-pujian bahwa Allah beserta kita, Sang Immanuel. Maka semua kekuatan jahat tunduk kepadanya. Tak ada yang namanya jin kafir, tak ada yang namanya unclean spirit. Manusia memang akan menghina, mengolok-olok, menolak, bahkan menyalibkan Putra Allah yang Maha Tinggi yang menjadi manusia ini, yang lahir dari rahim Santa Perawan Maria. Saat ini sukacita sebagai berita disampaikan oleh malaikat kepada Santa Perawan Maria dalam keheningan. Ibu Maria dengan rendah hati menaati kehendak Allah ini. Meskipun tidak bisa dimengerti apa yang akan terjadi, bahkan dengan konsekuensi yang sangat berat. Namun Ibu Maria taat dalam kerendahan hati. Menanggapi revolusi damai dari Allah yang mengukir sejarah keselamatan melalui hidupnya, Ibu Maria rendah hati, taat. Santa Perawan Maria memberi contoh kerendahan hati itu dengan taat, mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu." Tidak mudah mengatakan kalimat ketaatan seperti ini, apalagi melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, barangkali kita pun mengalami peristiwa-peristiwa yang membuat kita tak mengerti bagaimana semua ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini kita diajak untuk belajar dari Ibu Maria, mengalami revolusi damai dari Allah yang mengubah kehidupan kita menjadi sejarah keselamatan, kendati dengan berbagai kesulitan yang harus kita alami. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya.
Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam